Halo teman-teman pemilih cerdas, kembali lagi bersama podcast Tengguyung KPU Kabupaten Bulungan. Bersama saya Oce William, anggota KPU Divisi Parmas KPU Kabupaten Bulungan. Hari ini hadir bersama kita Bapak Kilat selaku Ketua DPRD Kabupaten Bulungan. Selamat datang Pak di KPU, selamat datang di Tengguyung Podcast kami Pak. Jadi ini menjadi hal yang luar biasa teman-teman pemilih cerdas. Kita bisa diskusi, berbincang bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Bulungan. Sehat Pak hari ini? Ya, puji Tuhan, sehat. Tuhan, sehat. Ini hal yang menarik dan luar biasa Pak Kilat. Jadi Ketua DPRD ini kan suatu yang sangat luar biasa, jabatan yang sangat presisi dan sangat wah begitu di mata masyarakat. Tentunya dibarengi dengan kinerja dan tanggung jawab yang luar biasa. Nah, yang teman-teman pemilih cerdas ini juga mau tahu nih Pak, sebelum menjadi Ketua DPRD nih apa nih Pak sebelumnya nih? Ya, baik, terima kasih. Waktunya saya boleh hadir di sini dengan anggota KPU. Saya memang sebelumnya jadi anggota DPR. Saya memang asalnya orang petani. Ya, kalau bercerita tentang politik, sudah tahun 2005 saya sudah bergabung di partai namanya Partai PDS. Waktu itu karena pakai nomor urut, saya ikut juga waktu itu. Asik juga. Ya, karena nomor urut saya di bawah, yang nomor urut 1 yang naik walaupun suaranya sedikit. Tapi itulah kan namanya aturan. Begitu tahun 2029 sebenarnya saya sudah tidak mau ikut di politik Pak. Tidak mau politik lagi. Iya, saya sudah tidak mau kan. Kalau memang tetap aturannya seperti itu, saya sudah tidak mau. Kalau ceritanya saya ikut lagi bergabung di politik ini, ada almarhum Pak Yan Ing, jadi mau ngajak saya di partai PDP, Partai Demokrasi Pembaruan. Itu sampai 3 kali beliau itu datang nawarkan saya untuk masuk di partai PDP, bergabung dengan Pak Matius Pidi waktu itu. Saya sudah menolak, tapi karena saya lihat beliau itu yang datang karena satu kampung dengan saya, udah saya kasih berkas, uruslah. Tapi itu tadi saya tidak mau sibuk, mereka yang ngurus. Nah, terakhir itu pengurusannya di di kepolisian itu. SKCK. Ya, saya pergi buat lagi di situ. Itu aja yang saya urus. Nah, terakhir lagi mungkin 1 bulan sebelum pemilu saya ikut lagi rapat sekali. Kenapa? Waktu itu ada rapat itu dia bilang, Pak Ketua kami, pokoknya kita pakai suara terbanyak. Mulai saya semangat karena kita tidak pakai nomor urut lagi. Ya, padahal belum ada aturan waktu itu. Tapi saya punya semangat. Wah, kalau begitu, ayo. Mulai saya mungkin berapa kali, 3 kali sosialisasi saya. Tahu-tahu berubah aturan, keluar keputusan MK waktu itu bahwa pakai suara terbanyak. Ya, mungkin 1 bulan sebelum saya punya semangat lagi berbuat untuk sosialisasi. Nah, puji Tuhan 2009 itu ternyata saya nomor urut 10 dan saya juga suara yang terbanyak. Ya, di partai PDP. Partai PDP. Nah, sebenarnya partai juga tidak mau karena ini bukan suara murninya saya, ini suara teman-teman juga. Tapi karena sudah aturan seperti itu, ya duduklah saya mewakili Partai Demokrasi Pembaruan waktu itu. Begitu tahun sebelum 2014 itu pemilihan lagi, kami verifikasi, Partai Demokrasi Pembaruan itu tidak lolos verifikasi. Gerindra menawarkan saya pindah ke Gerindra. Tapi karena aturan, ya kurang lebih 1 tahun saya sempat PAW. Sempat PAW masuk di Partai Demokrasi Pembaruan. Tapi tidak jadi masalah.
buat saya, karena saya memang harus fokus ke Gerindra. Ya begitu bertanding tahun 2014 itu ya puji Tuhan, karena masih masyarakat juga masih mendukung untuk memilih saya sebagai wakilnya khusus untuk di Dapil 1. Ya saya ikut terpilih, salah satu terpilih di Dapil 1 dari Partai Gerindra, dapat 1 kursi di Dapil 1. Jadi waktu itu di 2014 itu Gerindra itu dapat 3 kursi, masing-masing di setiap dapil ada kursinya. Karena sebelumnya Gerindra ini hanya 1 kursi. Begitu kami bergabung di Gerindra tahun 2014 itu, memang semua yang duduk itu kami yang baru yang bergabung di Gerindra. Gerindra yang dapat kursi semua, Pak? Iya, kami yang baru bergabung di Gerindra tahun 2014. Dengan berjalannya waktu, saya sebagai anggota saja waktu itu. Kebetulan yang wakil Gerindra dapat kursi wakil ya. Wakil 2014, Pak? 2014. Jadi yang masuk di wakil itu Pak Fran Parlen. Itu yang duduk sebagai wakil dari Gerindra. Kemudian berjalan waktu pada tahun 2019 ya ikut lagi bertanding di dalam Partai Gerindra ini. Ya itu tadi di Dapil 1 ini dapat 2 kursi. Walaupun Gerindra ini dapat 4 kursi masing-masing, di Dapil 2, Dapil 3 dapat 1 kursi, di Dapil 1 dapat 2 kursi. Yang kursi yang terakhir itu saya lah salah satunya. Yang kursi terakhir lagi, kursi terakhir. Saya di kursi terakhir. Ya karena mujizat lah, Pak. Iya. Saya sebenarnya kalau saya hitung-hitung itu, kalau dengan pemikiran saya sudah tidak ada harapan, tapi karena puji Tuhan, Tuhan masih mengizinkan saya, menghendaki saya untuk duduk. Saya ikut terpilih di tahun 2019 sebagai anggota. Dengan berjalannya di dalam partai ini untuk pemilihan, karena Gerindra ini yang harus jadi ketua di DPR, kemudian diusulkanlah untuk menjadi pimpinan atau ketua di DPR Kabupaten Bulungan. Partai mengusulkan, yang pertama diusulkan hanya 1 orang, tetapi karena dari pusat punya kebijakan, tidak adakah partai yang tidak adakah anggota yang senior yang duduk, tapi ada laporan, makanya mereka minta ulang lagi untuk mencalonkan. Akhirnya dicalonkanlah saya sebagai calon kedua. Ternyata mungkin penilaian partai, pengurus partai pusat berbeda mungkin, yang mereka menunjukkan saya sebagai ketua DPRD. Ya, ketua DPRD. Sehingga akhirnya menjabat menjadi ketua DPRD. Ya, begitulah ceritanya. Menarik ya. Jadi seorang petani berproses coba untuk terjun ke partai politik dengan pengalaman-pengalaman tadi, hingga akhirnya menjabat menjadi ketua DPRD ya, Kabupaten Bulungan. Sangat luar biasa perjalanannya, teman-teman pemilih cerdas. Kalau keluarga sekarang, Pak, beranak ada berapa sekarang ini? Ya, istri 1. Istri 1. Oh. Masih 1 ya. Anak 3. Anak 3. Yang pertama perempuan, yang kedua laki, yang ketiga perempuan. 2 putri 1 putra. Ya. Luar biasa. Yang tertua sekarang apa? Sudah semester 3. Semester 3 ya. Di UGM ambil kedokteran. Kedokteran, luar biasa ini. Anak ini. Jadi yang basic untuk terjun ke partai politik dari anak-anak belum ada, Pak ya. Belum siapkan kader kayaknya. Belum ada. Yang kedua itu masih kelas 2 SMA. Oh, SMA. Yang ketiga itu baru masuk TK dia. Masuk TK. Ya. Jadi lumayan, Pak, jaraknya nih. Jaraknya lumayan jauh. Jadi menarik sekali perjalanannya Pak Kilat ini selaku ketua DPRD begitu. Nah, memang kita melihat sekali Kabupaten Bulungan ini kan berbagai ragam suku yang terlepas dari penduduk aslinya, Pak. Betul. Nah, tentunya selaku ketua DPRD ini
bagaimana mengkomunikasikan nih program atau pengawasannya terhadap berbagai macam suku agama yang berbeda yang ada di Kabupaten Bulungan ini. Seperti apa Bapak mengkomunikasikannya, membangun komunikasi ke masyarakat itu seperti apa gitu, memberikan pemahaman ke masyarakat selaku ketua DPRD khususnya begitu. Tentunya ini bahwa pemerintah saat ini seperti ini, nah kita di DPRD ini akan melakukan seperti ini. Nah ini program yang dilaksanakan ini bagaimana mengkomunikasikannya kepada masyarakat dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda. Ini mungkin contoh-contoh, mungkin ada kisah unik Pak, mungkin waktu reses atau apa-apa, mungkin perjalanan yang menarik yang bisa disampaikan ke teman-teman pemilih cerdasnya apa Pak kira-kira? Ya, itu tadi saya ngelihat memang kita ini istilahnya Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita di Kabupaten Bulungan bermacam suku, tapi puji Tuhan saya juga sampaikan apresiasi kepada masyarakat bahwa seperti inilah Kabupaten Bulungan kondusif luar biasa. Harapan kita Kabupaten Bulungan ini juga tetap kondusif walaupun berbagai macam suku. Tapi bagaimana kita mengkomunikasikan terutama masalah program pemerintah kepada masyarakat seperti ini, walaupun seperti yang Bapak sampaikan tadi dari berbagai macam suku ya, agama. Ya, itu yang menarik Pak. Tetapi orang menilai itu bagaimana, kok bisa seperti itu. Tapi saya pikir begitu kita terjun ke masyarakat, misalnya bukan suku saya, ternyata memang sambutannya luar biasa. Saya mengambil hal ini. Jadi masyarakat ini sudah sangat paham. Dia tidak melihat suku, agama. Ya, jadi sudah mulai terjadi proses kesadaran ya. Kesadaran bahwa suku agama itu sudah tidak menjadi suatu tolak ukur lagi begitu. Betul. Kita orang yang memang mau berbuat baik ya kenapa tidak begitu. Ya, contohnya di legislatif ini. Kalau dibilang suku, kalau saya ini orang Dayak, tetapi suara saya justru di daerah bukan suku saya juga meledak juga suara. Mendapatkan suara juga. Iya, dapat suara juga. Bahkan juga. Agama juga. Makanya saya ngelihat ini, jadi masyarakat kita ini mulai paham. Mereka tidak melihat suku, agama, tapi bagaimana penyampaian kita, membawa diri kepada masyarakat itu seperti apa, menyampaikan program kita kepada masyarakat. Masyarakat kok paham. Paham, artinya kesadarannya sudah mulai tumbuh bahwa Pak Kilat ini meskipun berbeda suku, mohon maaf sebelumnya, tetapi beliau juga ingin memprioritaskan yang baik. Jadi itu, ternyata di lapangan tuh tidak ada kendala Pak ya. Betul. Nah, jadi itu menarik. Nah sekarang nih Pak selaku ketua DPRD Pak, ini kan dari 25 anggota Pak ya, 24 plus Bapak 25 Pak ya. Betul. Nah ini kan kalau kita bicara anggota dewan ini kan mungkin ada yang nakal-nakal. Nah ini gimana nih ketua DPRD menyikapi, dijewer aja telinganya atau seperti apa menyikapi kalau anggota dewan yang nakal-nakal ini gimana gitu Pak ya? Selaku ketua DPRD gimana Pak menyikapinya? Kan sulit ya, namanya ketua ini kan tanggung jawabnya luar biasa kan terhadap anggota juga. Ya, dari 25 jumlah anggota ini artinya masing-masing karakter. Berbeda-beda. Berbeda-beda. Tapi saya ambil satu walaupun gigi sama lidah ini saja ini sudah kadang-kadang juga kita menggigit lidah kita sendiri kan. Nah, apalagi kita ini walaupun hitam kepala kita, tetapi juga hati kita nih. Nah, dari sinilah kita bisa menilai seperti apa karakter teman-teman dari 25 ini, karena membawa ego masing-masing, belum lagi dari partai kepentingan ini semua. Ya, saya juga bukan berarti saya ini bisa, tapi saya juga mau belajar dari bagaimana bisa memahami karakter teman-teman dari walaupun saya ini yang ketiga periode saya 2 kali jadi anggota, yang ketiganya saya jadi pimpinan. Jadi saya belajar dari anggota saya sebagai anggota, bagaimana saya memahami ketua itu. Nah, seperti itulah saya mau belajar memberikan pemahaman kepada teman-teman yang anggota itu. Tapi walaupun
ada apa namanya sedikit, ya itulah namanya politik ya. Politik Pak. Ada dinamika. Dinamikanya, ada dinamika di dalam lembaga ini. Tapi sepanjang kita bisa saling paham, saling mengerti, juga bisa selesai. Jadi itu trik jitunya nih. Selaku ketua DPRD ini bagaimana memahami anggota, Betul. bagaimana mengkomunikasikan Iya. anggota Iya. supaya bisa menjadi satu suara ya Pak ya, Iya. demi kemaslahatan masyarakat tentunya. Nah itu tadi terkait dengan anggota-anggota dewan Pak. Nah sekarang kalau terkait menurut Bapak nih selaku ketua DPRD, bagaimana sebenarnya pandangan Bapak selaku ketua DPRD terhadap pembangunan Kabupaten Bulungan ini seperti apa Pak? Ya, saya sebagai pimpinan atau ketua DPRD Kabupaten Bulungan ini melihat pembangunan di Kabupaten Bulungan ini, ya saya juga punya optimis dengan visi misinya Bupati dan Wakil Bupati ini. Kita juga berusaha mensosialisasikan, menyampaikan kepada masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat juga program pemerintah tidak akan bisa terlaksana. Tentunya sebagai tugas kita, fungsi pengawasan kita juga menyampaikan. Tetapi bagaimana program itu pemerintah ini bisa berjalan, tentunya juga kita bisa saling check and balance Pak ya. Kemudian dari situ juga kita mengawasi program pemerintah ini supaya bisa berjalan sesuai dengan visi dan misinya itu. Artinya sepanjang itu pro ke masyarakat kita dukung, tetapi kalau itu juga tidak ada pro ke masyarakat untuk sejahtera masyarakat, ya kita juga akan menyampaikan kepada pemerintah. Jadi saya melihat dari sisinya saja. Kalau itu memang untuk kepentingan masyarakat, ya kita dukung. Sepanjang dia bagus untuk masyarakat kita dukung. Tapi kalau tidak kita kritiki. Kita dalam arti kritik untuk melakukan perbaikan. Betul. Tidak kritik untuk menjatuhkan. Bukan. Karena memang antara eksekutif dan legislatif ini kan dua roda yang harus berjalan seimbang. Betul. Dalam artian saling check and balance. Tidak boleh satu yang jalan, satunya diam kan. Tompang juga kalau mobil rodanya sebelah aja yang jalan kan lucu juga. Satu kelir, satu gulu. Jadi susah lah ya. Nah itu jadi luar biasa gitu. Nah sekarang Bapak selaku ketua DPRD bagaimana melihat Pak pelaksanaan pemilu atau pilkada di 2019 atau pileg di 2019 itu bagaimana pandangan Bapak selaku ketua DPRD melihat pelaksanaan pemilu itu dan pilkada? Ya, saya lihat sudah cukup bagus pelaksanaannya. Mungkin walaupun ada yang tidak puas, tetapi itu biasalah. Mungkin yang tidak puas itu yang mungkin menurut mereka pribadi mereka yang tidak pas. Tapi kalau saya lihat ya sudah cukup bagus berjalan dengan bagus. Dan ya memang ya sampai kita syukuri bersama bahwa memang waktu di pilkada itu Kabupaten Bulungan itu tidak ada konflik Pak ya. Tidak ada konflik, tidak ada sengketa. Jadi itu bagian-bagian yang mungkin berkat kerjasama semua pihak Pak ya. Sehingga pilkada itu dapat berjalan lancar gitu. Nah sekarang kami ingin juga meminta nih Pak selaku penyelenggara nih Pak. Nah, tentunya kami tidak bisa menilai institusi kami sendiri Pak. Tentunya kami juga butuh masukan kritik dari berbagai institusi, terutama di luar daripada institusi kami. Nah selaku ketua DPRD melihat KPU Bulungan ini seperti apa Pak? Gitu. Nah ini penting juga Pak supaya kami bisa menilai begitu kan, bahwa kalau kami mungkin menilainya baik-baik saja kami aman-aman, tapi bagaimana di luar institusi kami menilai. Nah ini perlu juga nih selaku ketua DPRD ini bagaimana nih Pak begitu, kan? Menilai lembaga kami ini seperti apa, ini juga menjadi penting. Teman-teman pemilih cerdas juga ingin tahu begitu. Kalau KPU yang menilai sendiri tentunya baik-baik aja. Nah kalau ketua DPRD melihat KPU Bulungan ini seperti apa Pak begitu? Apakah sudah baik, sudah seperti apa, atau ada yang mau diperbaiki ini, silakan Pak begitu. Ya, terima kasih. Kalau untuk memberikan masukan, sebenarnya KPU Kabupaten Bulungan ini sudah, kalau menurut saya sudah bagus. Kalau tidak baik kan pasti orang demo. Gitu. Iya, demo ya Pak ya.
Pasti ada gejolak lah kalau KPU Kabupaten Bolongan tidak baik. Tapi ya syukur dengan tugas yang cukup berat itu 2019 pelaksanaan pileg dan pilkada itu sudah berjalan dengan baik. Artinya KPU Kabupaten Bolongan sudah maksimal melaksanakan tugasnya, walaupun mungkin yang seperti yang saya sampaikan tadi itu ada masyarakat ada yang tidak puas, tetapi itulah kerikil-kerikilnya dalam perjalanan dalam melaksanakan tugas. Harapan saya walaupun tidak menyampaikan saran masukan, tapi harapan saya tetap semangat dan melaksanakan tugas sesuai dengan aturan. Ya, luar biasa nih, terima kasih Pak. Nah, terkait itu Pak, salah satunya juga yang penting nih Pak, KPU ini juga tidak mungkin berjalan sendiri nih Pak. Betul. Tentunya yang kami itu komitmennya DPRD nih atau DPRD ini terhadap dukungan terhadap KPU ini seperti apa Pak pandangannya? Dukungannya Pak, kira-kira bagaimana nih? Kira-kira nanti 2024 ini akan ada proses penyelenggaraan pemilu Pak. Kira-kira bagaimana persiapan DPRD sendiri? Apakah di Dewan sendiri sudah ada pembahasan terkait penganggaran apa dan sebagainya, itu seperti apa nih Pak di DPRD sendiri saat ini? Ya, tentunya kan semua ini perlu komunikasi. Kalau persiapan sih tetap mungkin kami juga memikirkan di KPU di dalam pelaksanaan pilkada ke depan ini KPU juga membutuhkan anggaran, tetapi sepanjang belum ada usulan komunikasi kan bagaimana kami membahas di sana. Makanya ke depan ini tentunya ada komunikasi. Bagaimana sih dari KPU ini apa programnya, kemudian berapa anggarannya. Semua ini juga perlu dukungan dan kami tetap mendukung. Bagaimana juga KPU melaksanakan tugasnya kalau tidak dibarengi dengan anggaran. Hanya mungkin ke depan harapan kami dari lembaga ini komunikasi itu yang perlu. Tentunya dengan program-program ke depannya apa-apa saja programnya dalam tahapan pilkada pileg yang akan datang ini, tentunya komunikasi itu yang sangat perlu. Ya, jadi luar biasa ya, artinya pada prinsipnya teman-teman di DPRD maupun ketua DPRD pada prinsipnya itu mendukung KPU untuk menyukseskan pemilu ke pemilu 2024. Ya. Nah, sekarang yang terakhir nih Pak, pesannya kepada masyarakat Kabupaten Bolongan selaku ketua DPRD apa nih Pak terhadap pembangunan banyak hal, mungkin pesan yang bisa sampaikan kepada teman-teman pemilih cerdasnya apa nih Pak? Motivasinya apa, pesannya apa, akan Pak? Ya, terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bolongan, pemilih-pemilih cerdas ya. Ya, pemilih cerdas. Untuk ke depan harapan kami ada dukungan baik kepada pemerintah khususnya dalam pembangunan pemerintah ini. Mari kita bersinergi bahu-membahu membangun Kabupaten Bolongan ini, apalagi tidak lama lagi ada pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Harapan kami dari lembaga secara khusus saya sebagai ketua DPRD Kabupaten Bolongan supaya menghadapi tahapan ini ada komunikasi, kemudian kekompakan, kerjasama yang baik supaya Kabupaten Bolongan ini tetap kondusif. Kalau tidak kondusif tentunya tidak akan bisa berjalan apa yang diprogramkan oleh pemerintah Kabupaten Bolongan. Itu harapan kami. Silakan masyarakat Kabupaten Bolongan melihat pesta demokrasi ini, baik yang duduk di lembaga saat ini seperti apa, masyarakat melihat. Kemudian siapa yang bisa dipercayakan, silakan kembali kepada masyarakat Kabupaten Bolongan. Artinya mari memilih perwakilannya yang bisa dipercaya, khususnya dari tentunya tidak bisa begitu saja saya mau jadi calon, tentunya tetap ada lewat tahapan maksud saya ada ada partainya, kemudian menyampaikan kepada masyarakat. Tapi intinya saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bolongan,
agar tetap menjaga kondusivitas Kabupaten Bulungan ini supaya bisa berjalan bersama-sama dalam mensukseskan pembangunan di Kabupaten Bulungan. Iya, jadi ya, itu pesannya luar biasa untuk masyarakat untuk Bulungan untuk bersama mendukung program pemerintah, untuk bersama-sama mendukung pembangunan maupun mengikuti tahapan-tahapan proses demokrasi, Pak ya. Untuk menjadi pemilih cerdas itu kan banyak ukuran kriterianya, mencermati visi misi, melihat calon, melihat rekam jejak, sehingga masyarakat bisa melihat begitu mana calon-calon yang akan dipercayakan di pemilu 2024 nanti akan datang. Nah, teman-teman pemilih cerdas, demikian hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di podcast kita, kemudian podcast KPU Kabupaten Bulungan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.